Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memaknai merdeka belajar. Sebelumnya kita harus pahami bahwa merdeka adalah merupakan sebuah sikap yang harus tertanam terlebih dahulu di dalam diri untuk membuka kungkungan yang selama ini membelenggu dunia pendidikan kita. Apa sih merdeka belajar itu? Dalam diskusi standar nasional pendidikan di Hotel Century Park pada bulan Desember 2019 yang lalu, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir, dan terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada dan berangkat dari guru terlebih dahulu. Tanpa terjadi kemerdekaan pada diri guru, maka tidak mungkin bisa tercapai kemerdekaan pada murid. Pada tahun ini, pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan program Merdeka Belajar. Hal ini dilahirkan atas banyaknya keluhan di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu di antara keluhan adalah banyaknya peserta didik yang dipatok oleh nilai-nilai tertentu dan menjadi standar-standar tertentu dalam setiap penerimaan di level lanjutan. Selanjutnya, adanya anggapan di antara sebagian orang bahwa kurikulum adalah menjadi acuan yang mutlak. Ditambah lagi kurangnya dorongan terhadap siswa untuk mencari referensi-referensi, dan pada akhirnya akan meninggalkan stigma negatif kalau kata Rabindranath Tagore, sekolah adalah merupakan tempat untuk mengungkung kebebasan berpikir. Padahal jauh sebelum itu, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara telah memberikan satu konsep pendidikan yang relevan dengan keindonesiaan kita, di mana konsep itu bahwa seharusnya pendidikan terpusat pada murid, di mana setiap murid atau peserta didik diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, diberikan kebebasan yang sebesar-besarnya untuk mengakses referensi dari manapun untuk mengembangkan diri mereka. Ketika hal ini terjadi, hal ini akan berdampak pada kapasitas peserta didik itu untuk mampu memunculkan potensi diri dan akhirnya akan memunculkan gagasan-gagasan baru. Para peserta didik akan menemukan, akan menjadi seorang kreator di bidang pendidikan. Dia akan menjadi pencipta-pencipta bila diberikan kebebasan di dalam berpikir dan mengakses beberapa referensi. Merdeka belajar adalah merupakan kemerdekaan berpikir. Terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru terlebih dahulu. Karena tanpa terjadi kemerdekaan terhadap guru, tidak mungkin bisa terjadi kemerdekaan pada peserta didik. Guru setiapnya harus bebas dari kungkungan-kungkungan yang selama ini mengungkun di dalam setiap aturan-aturan dan cenderung mengikat dirinya dengan aturan dan kurikulum-kurikulum yang ada. Seharusnya guru atau pendidik memperbanyak referensi-referensi, mengembangkan dirinya sendiri, menggali potensinya untuk kemudian menemukan praktik-praktik baik. Praktik-praktik baik ini kemudian akan ditorehkan
dan diimplementasikan pada proses pembelajaran. Saat kita bicara bahwa kita percaya bahwa kemerdekaan guru dan kemerdekaan belajar, maka pasti akan bersinggungan dengan banyak hal. Salah satunya adalah kemerdekaan dalam proses belajar. Proses belajar butuh kemerdekaan. Sebab kemerdekaan harus melekat pada subjek yang melakukan proses belajar. Baik itu anak maupun orang dewasa. Termasuk melibatkan dukungan banyak pihak. Mengatakan guru adalah kunci, itu sama aja dengan mengalihkan tanggung jawab dan menjebak guru untuk gagal. Tentu, guru berperan penting dalam pendidikan, namun tentukan akan besarnya peran atau secara spesifik tingginya kompetensi tidak akan tercapai saat guru tidak memiliki hal yang asasi, yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan guru dalam jangka panjang berperan sentral untuk menumbuhkan kemerdekaan belajar, peserta didik, dan nantinya cita-cita demokrasi negeri ini. Mari kita dengungkan dan sebarluaskan bahwa kemerdekaan belajar itu penting dan urgen di tengah kedaruratan pendidikan Indonesia saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.